Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan membicarakan tentang impact, di mana kita sudah membicarakan apa saja sih yang bisa menjadi kelemahan dari seorang impact, dan apa saja batasan-batasan yang sebenarnya harus ditetapkan oleh seorang impact supaya dia tidak terjebak dalam keadaan yang merugikan dia. Bagi yang pertama kali hadir di sini, kalian bisa cek playlist yang bernama impact. Nah, sekarang hari ini kita akan bicarakan bagaimana seorang impact ketika dia bisa menetapkan batasan yang jelas di dalam kehidupan dia, dan ketika dia bisa mengembangkan gift dia sebagai seorang impact, dia akan menjadi seorang impact yang hebat. Nah, apa saja ciri-ciri dari seorang impact yang hebat? Langsung aja. Yang pertama, ketika seorang impact yang lemah, biasanya dia menjadi seorang people pleaser. Nah, impact yang hebat akan menjadi seorang problem solver atau seseorang yang mampu menjadi pemecah masalah bagi orang lain. Impact itu kan dia punya gift bisa menyerap emosi orang lain ya. Dia bisa melihat lebih jernih masalah-masalah apa yang ada pada orang lain karena dia bisa merasakan itu dari jauh ya. Nah, itu membuat seorang impact itu punya kemampuan menganalisis masalah-masalah yang terjadi kepada orang lain. Ketika seorang impact bisa mengembangkan bakatnya, dia bisa menjadi seorang penyelesai masalah yang hebat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang impact. Ketika seorang impact yang lemah itu biasanya sulit mengambil keputusan, ketika seorang impact yang hebat sudah bisa menetapkan batasan yang jelas, dia juga bisa menjadi seorang pengambil keputusan yang hebat. Mengapa? Karena sekali lagi, dia punya kemampuan menganalisis masalah-masalah yang terjadi di sekitar dia, dan ketika dia secara tegas menetapkan batasan, ketika dia tidak berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan orang lain, biasanya seorang impact bisa mengambil keputusan yang mempunyai efek paling baik. Itulah mengapa seorang impact biasanya akan dikenal sebagai seorang pengambil keputusan yang hebat. Yang ketiga adalah ketika seorang impact biasanya ya, impact yang lemah biasanya menarik orang-orang yang ingin memanipulasi dia. Dia menarik bagi orang-orang yang suka memanipulasi orang lain. Seorang impact yang hebat akan menarik orang-orang bukan karena dia mudah dimanipulasi, tetapi orang tertarik kepada dia karena dia punya karisma. Karena orang tahu bahwa dia adalah seseorang yang bisa diandalkan. Orang tahu bahwa dia adalah seseorang yang punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Itulah mengapa orang-orang akan tertarik kepada seorang impact yang hebat. Yang keempat adalah ketika seorang impact yang lemah biasanya takut menyuarakan pendapat yang dia punya, karena dia takut menyinggung orang lain, ya, karena dia takut merusak keadaan. Seorang impact yang kuat bisa menyuarakan pendapat yang dia punya. Seorang impact yang kuat mampu mengembangkan harga dirinya dan dia punya keyakinan untuk melontarkan pendapat yang dia punya. Walaupun pendapat itu bisa saja bukan pendapat yang populer atau pendapat yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang kebanyakan. Tetapi seorang impact yang kuat berani menyuarakan pendapat yang dia punya. Dan yang kelima, seorang impact yang hebat bisa punya hubungan dengan orang lain berdasarkan rasa respect atau rasa hormat. Ketika impact yang lemah biasanya punya hubungan yang toksik atau hubungan di mana orang lain merugikan si impact, tetapi ketika si impact yang bisa mengembangkan harga dirinya menjadi seorang impact yang hebat, disitulah dia akan menjalani hubungan yang penuh dengan rasa saling menghormati antara dia dengan partnernya, terutama hubungan percintaan. Dan yang terakhir, yang paling hebat adalah ketika seorang impact yang lemah biasanya hidup mengikuti arus, ya. Mereka tidak berani mengambil jalan hidup yang mereka inginkan karena mereka takut untuk menyenggol orang lain. Seorang impact yang hebat
akan berani mengambil jalan hidup berdasarkan keyakinan yang dia punya. Dia menjalani hidup berdasarkan value yang dia punya, berdasarkan kata hati yang dia punya, berdasarkan apa yang dia inginkan di dalam hidup. Walaupun jalan hidup yang dia tempuh bisa saja sangat berbeda dari orang kebanyakan. Tetapi seorang impat yang hebat akan berani menjalani hidup walaupun pilihannya tidak populer. Luar biasa bukan? Seorang impat bisa menjadi seorang pribadi yang sangat mengagumkan. Semoga kalian yang merasa bahwa kalian punya kepribadian impat, kalian semua bisa menjadi seorang impat yang hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya.